aroma Nanti. pernikahan semua ini. Aduh, kalau saya cerita di sini apa ya? Mungkin bahagianya itu melebihi daripada kebahagiaan saya ketika saya lulus polisi. Masalahnya tuh orang bikin vlog ini. Yo, selamat datang kembali di Aspal Channel Asli Palu. Oke, buat teman-teman yang kemarin sempat komen kapan buat konten sama Ian Aditya lagi. Nah, hari ini saya sama Bang Sarip ini mau ke rumahnya Ian. Sekaligus kita mau lihat dia punya mobil yang lagi dia project kita. Custom Lamborghini pertama di Kota Palu itu. Nah, jadi kita ke sana ini tanpa kita konfirmasi Ian dulu. Kita langsung pergi nanti seperti apa modelnya dia di sana. Mudah-mudahan dia ada di rumah ya. Ikuti terus ini. Oke. A few moments later. Nganan. A few moments later. Sekarang kita sudah sampai di rumahnya Ian ini. Kita langsung ke dalam tuh. Abu men. Ya. Ini dia nih. Oh, lagi kerja dia. Mama, kotor sekali kau. Mama, kameranya juga kotor sekali. Mama, kotor sekali, Mama. Kenapa jadi begini kesin kamera dibuang-buang? Bikin apa nih, Yan? Apanya nih? Kalau ini kan tinggal cetakan. Cetakan mau dibuang ya. Ini yang blok yang sudah jadi bodinya ini. Oh, sudah jadi bodinya ini. Ini sudah jadi bodi. Tinggal di amplas. Bagian apanya nih? Bodi ini yang dipakai ini cetakan ini. Oh, cetakan. Oh, itu bukan dia itu. Ini bukan, ini nanti mau dicabut ini. Yang ini apa? Cetakan. Ini cetakan ini sudah yang jadi bodinya nih. Dari mana? Sari pulang. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sama Ian Bapontar. Dia lagi kotor sekali ini. Ya, sorry nih Ian ya, kita datang tadi tiba-tiba tidak konfirmasi dulu, tidak bilang-bilang. Siap. Takutnya Ian marah, tidak marah kan? Siap. Tidak tuh? Siap. Nah, Ian begini, saya kesini ini kan karena penasaran sekali nih. Mungkin teman-teman juga penasaran dengan project yang kau mau bikin ini, mobil Lamborghini custom ya. Kalau saya dengar-dengar dan saya rasa-rasa ini yang pertama di Kota Palu, bahkan Sulawesi Tengah. Sulawesi. Ngeri lagi, berarti lebih ngeri ya Sulawesi, men. Ya, siap. Nah, Ian, saya mau tanya ini. Kau dapat ide gila ini dari mana? Kenapa saya bilang ide gila? Tunggu ya. Karena kau ini sama dengan barusak mobil sudah kau ini. Coba bisa jelaskan dulu. Jadi begini toh. Waktu itu saya kan sebelumnya berapa bulan sebelumnya kan saya sempat ada pernah punya ide bagaimana caranya saya buat perubahan supaya Palu ini anak muda Palu ini diingat. Nah, terus tiba-tiba malam sebelum saya tidur, malamnya saya sempat nonton cuplikan dari YouTube juga, teman-teman vlogger juga yang buat mobil bukan buat mobil tapi dia lagi review mobil. Nah, tiba-tiba malamnya saya bawa tidur, saya mimpi. Setelah saya mimpi ternyata saya harus buat mobil. Karena saya gara-gara mimpi. Mimpi itu bilang waktu itu saya mimpinya saya lagi buat mobil. Tiba-tiba saya datang satu orang, dia bilang, "Yan, kamu harus buat mobil. Kalau kamu buat mobil ini pasti berhasil dan kamu akan istilahnya viral." Saya bilang viral dalam artian maksudnya viralnya Kan boom gitu. Ya, biar ditahu orang ternyata orang Palu itu kreatif juga. Nah, akhirnya pas bangun pagi tiba-tiba
Langsung ada pikiran Iya, semangat saya itu berapi-api sebelum saya harus bikin mobil. Nah, dikorbankanlah satu mobil. iya dikorbankan satu mobil. Jadi akhirnya saya pikir panjang dan lain sebagainya. Ya sudah. Akhirnya saya ada niat untuk mau bikin mobil. Nah, tapi sebelum bikin mobil, saya pikirkan dulu ini desainnya seperti apa, mobilnya dari mana dan lain sebagainya. Akhirnya saya pikir ya sudah, kayaknya saya harus beli mobil. Nah, sebelum saya beli mobil, 1 bulan sebelumnya saya sudah desain modelnya, gambarnya, dan saya sudah sempat posting juga di Instagram saya. Nah, akhirnya setelah jadi desainnya, saya pikir lagi gimana caranya mau dapat mobil dengan harga yang murah. Nah, terus saya jalan lah di bukalah Facebook, buka di Info Kota Palu, buka di marketplace, dan ternyata saya dapat. Nah, saya dapat mobil murah, terus kayaknya cocok. Ya sudah, saya langsung beli, terus saya bawa di rumah. Belum sempat orang tua saya naiki, belum sempat keluarga saya naiki, baru saya sendiri naiki selama 3 hari di rumah. Baru 3 hari, langsung hari itu juga saya bongkar. Saya penggal. Jenis mobil yang kau ambil ini mobil apa ini? Jenisnya? Jenis mobil dari Honda Civic Nova. Berarti nih Yan, ini kau desain sendiri. Kenapa? Dari mana bisa desain ini? Kan maksudnya ini kan bertolak belakang dengan pekerjaan, bukan kan polisi kan tidak ada desain polisi. Nah, kenapa jadi begini. Sebelumnya saya waktu dari SMA sampai kuliah itu kan saya orangnya suka menggambar, karena memang dari sebenarnya seni saya itu pintar melukis sejak dari SD. Nah, SD saya pernah ikut lukis tingkat provinsi Kota Palu, juara 2 waktu itu. Nah, jadi pas habis itu saya sampai SMA, saya belajar melukis apa begitu, pokoknya ikut lomba lah. Nah, tapi tidak sampai juara 1 juga, cuma paling mentok itu waktu SD juara 2. Nah, sampai SMA saya dikenal dengan istilahnya ada julukan gitu. Iya, dipanggil orang itu saya profesor. Nggak tahu kenapa profesor, karena saya kadang-kadang gambar yang aneh-aneh, maksudnya aneh-aneh yang iya di luar nalar. Kadang-kadang saya gambarnya itu gambar yang kurang masuk di akal. Nah, tidak logika. Akhirnya setelah tamat dari SMA, saya masuk kuliah dan saya aplikasikan ide saya itu di teknik arsitek. Nah, waktu itu saya kuliah di teknik arsitek. Saya aplikasikan gambar-gambar saya yang aneh-aneh itu dan dianggap gila juga sama dosen. Akhirnya saya ndak selesai dari arsitek, saya masuk polisi. Nah, begitu. Jadi ya pokoknya saya buat sampai sekarang ini karena memang berdasarkan bakat saya dan seni yang ada di otak saya, walaupun dianggap gila. Oke, kembali ke mobil. Nah, ini mobil sudah berapa lama kau kerjakan ini? Dari awal pemotongan pokoknya semuanya lah, mulai dari mulai dikerjakan bongkar. itu mobil ya. Pokoknya mulai dari bongkar. Sudah berapa lama? Nah, jadi saya mulai kerja itu dari puasa ke sudah mau pertengahan puasa lah. Puasa waktu 2020 ini. Bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Nah, jadi saya kerja puasa sampai sekarang. Saya kerja memang ada sih yang bantu, tapi bantu ya palingan tetangga atau adik-adik saya, cuman pegangan ini pegang misalnya besinya saya las gitu kan. Jadi dari awal membangun mobil ini memang saya kerja sendiri. Semua sendiri ya? Semua sendiri. Konsep apa semua iya. Itu sendiri semua. Baik dari konsep mobil, desain mobil, pengerjaan tahap awal sampai sekarang itu silakan simak di di Yan Bapontar di YouTube channel saya. Sekarang prosesnya udah episode ke-6 mau jalan ke episode ke-7. Nah, di Yan Bapontar untuk polisi buat mobil sport nantinya. Kalau Yan, targetmu kira-kira sampai kapan selesai? Mungkin ada target toh? Iya, target itu sebenarnya begini. Karena saya kan jujur pekerjaan ini saya lakukan ketika saya tidak melaksanakan tugas. Jadi tugas nomor 1. Jadi setelah melaksanakan tugas baru kerja. Sebenarnya kalau saya tidak ada pekerjaan lain, mungkin pekerjaan ini bisa sampai 5 atau 6 bulan. Bahkan itu pun 5-6 bulan harus ada yang bantu saya. Tapi karena saya memang betul-betul pure kerja sendiri, ya jadi segala sesuatunya itu
saya kerjakan secara manual saya sendiri, dan itu tadi saya bekerja tidak berpatokan pada yang namanya harus perlengkapan yang lebih memadai, fasilitas untuk pekerjaan mobil ini yang lebih lebih wow. Tapi bagi saya intinya otak kita dipergunakan untuk lebih mencari alternatif lain. Semisal kalau misalnya pekerjaannya ini membutuhkan alat dan bahan yang lebih mahal, lebih ini. Nah, saya cari alternatif lain. Sehingga apa yang saya butuhkan, apa yang saya kerjakan bisa membuahkan hasil. Walaupun memang dalam segi kualitas saya pahami bahwa kualitas dalam hal produksi saya sendiri memang masih jauh dari mungkin dari perusahaan otomotif yang lain. Cuman ya ini tadi karena saya merasa puas karena pekerjaan ya saya sendiri yang lakukan. Jadi ini hasil buah tangan saya sendiri begitu. Oke, Yan, toh ini kan kita kerja ini kan pasti ada biayanya. Nah, kau sudah habis berapa di project mobil ini? Apakah ada mungkin sponsor atau endorse lah kita bilang tuh yang bantu-bantu support dengan ini, ada kah gitu? Ya, awalnya saya bekerja sendiri, sampai cost yang saya harus keluarkan itu saya sendiri, dan untuk biayanya untuk gambaran untuk pembuatan ini kan sebentar masih tahap pembuatan bodi ya. Jadi pembuatan bodi itu ya masih sampai saat ini berjalan masih kurang 10. Nah, masih di bawah dari 10 bahkan. Jadi saya pengen buat sebuah mobil itu yang betul-betul sangat ekonomis dan tampilannya mewah, tapi proses pembuatannya itu yang dinikmati, dan hasilnya juga artinya bukan saya bilang kualitas tingkat tinggi, tapi ibarat kata apabila sesuatu yang kita kerjakan itu betul-betul dari kita sendiri, pasti hasilnya akan memuaskan. Karena kalau misalnya kita beli mobil lain terus ada yang kayak kurang serak dengan kita, pasti kita komplain. Tapi kalau kita sendiri yang buat ya kita harus puas. Saya maunya begini. Karena sesuai dengan keinginan kita begitu. Sponsor ada gak? Nah, untuk sponsor sudah sampai ke episode ke-7. Jadi alhamdulillah saya sudah punya sponsor. Asik. Sponsornya dari NDK Exhaust. Ya, silakan nanti Google silakan searching di ini. NDK Exhaust. Terus itu untuk bagian exhaust, bagian ban, bagian knalpot. Nah, itu untuk bagian knalpot NDK Exhaust. Terus kalau untuk dari velg juga ada, tapi kemarin masih sekedar dia bertanya-tanya apakah dia bisa masuk list apa tidak, karena yang masuk velg ini ada tiga sponsor. Cuman saya bilang saya pilih dulu karena dari segi kualitas memang ada yang lebih bagus. Cuman saya bilang ya ini kan kerjasamanya apakah sekedar hanya untuk dia mau endorse velgnya atau bekerja bisa berkesinambungan. Nah, terus masih banyak sih untuk sponsor-sponsor yang lain, tapi yang sudah jelas NDK untuk sementara masih NDK untuk knalpotnya. Nah, terus ada juga yang kasih kemarin itu di bagian interior. Nah, interiornya itu kayak seperti jok. Nah, dia yang ini, cuman saya bilang ya itu tahapannya masih lama. Tapi untuk sementara yang sering bukan mendanai sih, tapi mendukung ya masih sementara dari NDK Exhaust ini yang lebih dominan sekali. Iya, lebih dominan. Bahkan dia setiap saya upload di Instagram kan ada video penggalan-penggalannya, atau minimal saya udah kasih tahu ini episode misalnya ke-6, ke-5 udah diposting. Nah, tinggal jadi dia selalu mensupport, dia selalu komentar begini, terus dia kasih masukan, saran dan kritik. Ada juga yang kemarin dari mana? Lupa saya. Itu dari Jawa. Tempatnya lupa saya, di Jawa Timur apa dia di mana. Nah, itu pokoknya nanti muncul di sini. Iya. Jadi dia selalu kasih saya masukan begini caranya pembuatannya. Jadi saya belajar menimba ilmu. Memang betul-betul saya nggak bisa egois dalam artian ilmu yang saya dapat ya saya makan sendiri gitu. Tapi ketika saya makan sendiri ya ilmunya cuma sebatas itu. Tapi kalau bagaimana caranya saya mendapat ilmu yang lain untuk jadikan referensi, dan referensi itu bisa jadi ibarat kata kita tambah ilmu lah. Nah, terus saya implementasikan, why not kan? Ini demi sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Nah, ini kemarin kan saya dengar kau pengen kasih penghargaan sama yang kemana sampai nanti namanya ditempel di mobil itu. Nah, jadi begini. Awalnya kemarin saya kan sempat kasih giveaway.
Nah, setiap episode saya kasih giveaway sama Khusus episode mobil itu. iya, khusus untuk pembuatan mobil sport. Jadi setiap ada komentar-komentar yang membangun, memberikan saran yang lebih terperinci lagi, bukan cuma sekedar saran hanya semangat Bang, bukan. Tapi sarannya itu misalnya proses pembuatan dempulnya, pengamplasannya, sampai ke bannya, sampai ke kaki-kaki dan lain sebagainya interior. Nah, itu yang saya akan apresiasikan. Dan ketika insya Allah mobil ini berhasil, maka nama-nama dari orang yang memberikan saran tersebut akan saya buatkan stiker, terus saya tempelin di mobil saya. Ini mungkin seandainya ya ada nanti rekor muri, misalkan rekor muri kan untuk kota Palu sendiri, tidak usah nasional. Untuk Palu mungkin yang pertama buat ini bisa-bisa Ian dapat ini karena ya insya Allah satu-satunya Sulawesi, insya Allah. kau bilang, ya? Sulawesi karena saya sudah search di iya, semua saya gali informasinya, ternyata memang untuk di Sulawesi biar Makassar apa iya, belum ada semua. belum ada. Jadi saya sudah share semua untuk proses pembuatan mobil sport, dari entah dia mau replika atau mau desain sendiri dan lain sebagainya. Memang kalau dibeli sudah ada. Mungkin beli sudah ada di Makassar, mungkin sudah ada, tapi di Palu memang belum ada untuk beli. Nah, untuk apalagi buat sendiri. Nah, makanya saya inisiatif ya saya harus buat sendiri, karena untuk pembuatan mobil sport ini baik dari replika maupun desain sendiri, seluruh Indonesia baru ada di Jawa sama Sumatera. Ya, Bandung juga ada custom. Ya, di Bandung, di Gunung Kidul, di Jogja. Nah, itu kalau Jawa ya banyak ya. Tapi kalau untuk di bagian Sumatera satu kemarin saya lihat di Lampung. Nah, di Provinsi Lampung. Terus kalau di Kalimantan kemarin kalau enggak salah di Kalimantan Barat, di Pontianak. Itu tapi kayaknya itu masih sementara proses juga, belum finishing. Nah, jadi kalau untuk di Sulawesi baru saya. Itu pun saya sebenarnya baru ini tahap awal, karena tahap awalnya itu kita masih doknya dulu, masih bodinya dulu. Nanti setelah itu baru kaki-kakinya, setelah kaki-kakinya selesai semua, bodi udah jadi, lari ke interior. Nah, bagaimana perasaan nanti kira-kira kalau misalnya sudah jadi sudah jadi, perasaan menjadi yang pertama orang iya nih yang pertama begitu. Dan nanti mungkin ada yang ikut begitu. Bagaimana kira-kira? Kalau perasaan itu sebenarnya bercampur haru, karena jujur saya seumur hidup saya artinya gini, karena saya memang orangnya orang seni. Artinya seni, saya penyuka seni, bukan berarti saya seniman, tidak. Tapi saya mengatakan saya penyuka seni karena dari kecil saya udah tahu bagaimana caranya melukis, bagaimana caranya menggambar ya, bernyanyi, main gitar dan lain sebagainya. Dan saya usaha sendiri. Saya nggak pernah minta tolong sama orang, tolong ajarin saya, enggak. Tapi memang ini betul-betul pemberian dari Allah. Jadi saya sangat syukuri. Nah, makanya ketika saya diberikan kelebihan seperti ini, makanya saya implementasikan gitu. Nah, alhamdulillah kalau misalnya jadi, berarti ini salah satu proyek saya yang paling luar biasa bagi saya di hidup saya gitu. Sampai kalau selesai dengan 100% ya, ini akan jadi proyek paling luar biasa dalam hidup saya gitu. Bahkan mungkin jujur kalau seandainya mobil ini selesai, mungkin bahagianya itu melebihi daripada kebahagiaan saya ketika saya lulus polisi. Iya. Nah, jadi saya semakin penasaran nih teman-teman. Saya juga penasaran nih karena nanti bentuknya seperti apa itu masih Ian rahasiakan, mungkin warnanya nanti bagaimana. Iya. Bentuknya dan lain-lain. Oh ya gini. Kalau untuk bentuk sebenarnya kalau kita lihat dari desain memang itu sport car. Nah, cuma bentuknya desainnya dari saya sendiri. Memang itu saya ambil adopsi sedikit dari, nah saya sebutkan lah mereknya mobil ta. Saya adopsi dari bentuknya Lamborghini. Ya, taruh sini. Oh ya, jadi silakan minum dulu, ayo. Ya, minum. Ini di samping ini ada orang. Kebetulan. Udah malu-malu. Ya, kebetulan sekarang mereka kayak sampai di rumah saya. Siap. Sudah ngawur. Nah, ada rekan saya Sarif juga bersama Intan Nurani bukan? Ya. Dan nggak lama lagi mereka akan melaksanakan. Amin. Ya. Itulah. Nah, jadi saya lanjutkan tadi. Kita sampai di mana tadi? Sampai di interior. Kok duplikat dari mana? Sudah Mas, sudah tep apa? Sudah Jo, tidak usah nanti sendiri. Nanti kita ambil sendiri. Sudah, terus saja. Masalahnya orang bikin vlog ini. Lanjut. Rana. Kan ini tidak resmi gitu. Oh begitu ya? Ya sudah. Ya. Sampai interior tadi. Oke, sampai di interior. Tunggu, minum sedikit. Soalnya dari tadi minum lu bicara terus.
Oke. Jadi sampai di interior. Desain tadi kau. Nah, jadi untuk desainnya, jadi saya mengadopsi desain ini antara perkawinan beberapa desain mobil. Nah, tapi sebenarnya bukan itu yang jadi dasar saya, karena kan banyak referensi yang saya lihat di internet. Nah, terus bagaimana caranya membuat sebuah mobil yang betul-betul sesuai keinginan saya. Nah, kebanyakan kan mobil sport itu dia cuman 2 kursi gitu. 2 kursi. Jadi saya bagaimana caranya buat mobil ini bisa jadi 4 kursi. Nah, ketika misalnya mobil ini memang jujur, saya sengaja buat 4 kursi karena ketika misalnya saya udah nikah, saya udah punya anak, nanti saya sama istri kan di depan, nah di belakang anak-anak gitu. Tapi yang pertama coba nanti teman-teman dulu ya. Yang pertama coba teman-teman. Siap. Pokoknya kita harus keliling pakai mobil itu nanti. Ya pokoknya video ini saya dedikasikan untuk istri saya juga nanti ketika kalau menonton video ini ya. Istri yang belum ditemukan. Ya, biar dia paham bahwa sebenarnya jujur saya buat mobil ini sebenarnya tujuannya ya ketika misalnya saya nanti mau nikah, nah mobil ini yang saya pakai. Tapi percayalah, kalau dia sudah jadi mobil itu, kita orang temannya yang di samping pertama itu. Ya, jadi jujur memang mobil ini memang sengaja saya buat ya karena saya udah pikiran begini. Ketika saya mau nikah, kayaknya asik kalau misalnya mobil ini dijadikan mobil pengantin. Pernikahan semua ini. Ya, begitulah. Jadi ya semoga mobil ini bisa selesai dengan harapan bisa bermanfaat bagi saya sendiri, keluarga saya dan semua orang juga. Dan secara umumnya untuk Kota Palu ya, untuk pemuda Kota Palu juga. Karena gini, masa orang luar bisa? Iya. Kita orang Palu tidak betul. bisa gitu kan? Nah, jadi sebenarnya karena gini, saya buat mobil, terus endingnya itu ingin memperlihatkan sama anak muda semua bahwa saya bisa gitu. Walaupun mungkin profesi saya tidak seperti profesi saya mungkin jauh dari yang namanya aparatur negara ya, yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Tapi di satu sisi juga saya bisa memberikan sebuah kreativitas untuk membangkitkan semangat anak muda Kota Palu. Semoga anak muda Kota Palu bisa mengikuti saya, bahkan bisa lebih lagi. Jadi sekarang Ian ini di kantor pegang senjata, di rumah pegang las. Wis, betul, mantap. Sama pegang dempul tadi. Betul. Nah, jadi memang ini kebetulan memang saya juga sengaja buat video karena saya juga YouTuber. Jadi saya sengaja pengen memberikan sedikit hiburan kepada seluruh penonton di YouTube Indonesia. Saya di seluruh Indonesia. Ya. Jadi ini loh tahapannya. Karena kebanyakan dari proses pembuatan di mobil sport di seluruh Indonesia baru saya loh satu-satunya yang dari awal pembuatan sampai sekarang pakai episode baru saya di Indonesia gitu. Karena sebelumnya ketika mobil sport dibuat maksudnya dari tangan sendiri, dari produksi rumah, dari produksi rumahan, belum pernah saya lihat saya dapat di Indonesia ketika proses pembuatan mobil dari tahap 0 sampai jadi. Nah, itu belum pernah. Nah, itu akan saya buat sedemikian rupa dengan video yang sesuai dengan karakter saya. Nanti insya Allah ketika udah jadi nanti kalian akan lihat sendiri proses awalnya dari desain mobilnya sampai selesai sampai jalan ya, pokoknya sampai jalan. Test drive-nya ya pasti. Dan test drive-nya insya Allah saya akan mungkin test drive-nya, aduh kalau saya cerita di sini apa ya? Oh ya. Jadi kalau saya test drive-nya mungkin kita akan kedatangan tamu istimewa nanti dia akan yang langsung test drive sendiri. Nah, test drive sendiri itu Insya Allah orang ini akan datang ke Palu dan dia akan test drive sendiri. Dari luar, iya, ke Palu. Karena kemarin saya udah sempat dihubungi. Dia sebenarnya YouTuber juga. Terus dia selain YouTuber dia juga bergerak di bidang otomotif. Nah, kemarin saya udah dihubungi asistennya karena dia melihat di Instagram saya, terus dia bilang nanti kalau test drive bisa nggak ini nanti dia mau ngetes gitu karena dia udah lihat juga. Nah, jadi si YouTuber ini dia sekaligus artis juga karena subscribe-nya luar biasa ya. Berarti saya di bangku ke belakang yang di belakang. Nah, jadi dia datang, dia akan mau test drive, tapi insya Allah. Karena saya juga
kalau dia mau datang saya juga nggak mau malu-maluin dong. Misalnya istilahnya baik dari mesinnya, Karena kita baik tuan dari rumah juga. iyalah, iya dong Jangan sampai pastinya. orang kecewa begitu. Iya pastinya. Nah insya Allah kalau dia sempat waktu dia akan datang. Tuh. Oke, jadi teman-teman ya yang penasaran sama mobilnya Ian, ikuti terus ya episodenya itu di Ian Bapontar. Itu ada jadwalnya tidak Ian? Uploadnya atau random saja? Saya tidak pakai jadwal karena proses pembuatan mobil itu bukan seperti membuat bubur. Oke. Jadi Berarti tunggu, masih buat mobil, terus buat video, editing lagi. Nah, editingnya saya tidak bisa, kita tidak bisa Buru-buru, apa? Tidak bisa bilang harus jadwalnya tiap 1 minggu atau tiap 5 hari. Saya nggak bisa buat seperti itu karena Berarti- pembuatan mobilnya itu agak rumit. berarti intinya kamu subscribe Ian Bapontar. Nah. Nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi pas dia upload, oh ya ini lagi lanjutan mobilnya. Ya pasti. Oke. Jadi saya juga ini penasaran dan teman-teman untuk yang di Kota Palu bahkan di luar Palu. Ini akan jadi sejarah juga di Kota Palu. Walaupun nanti banyak custom mobil nanti. Wis, jangan diketawakan. Woi. Anu belepotan, sorry. Nah, nanti walaupun nanti di Kota Palu itu banyak yang buat begitu, tapi percayalah, wah kata-kata yang Pak Fizer ini. Percayalah, dia yang dibilang oh itu, Ian yang pertama buat itu. Dan itu Tapi akan intinya jadi suatu begini, kebanggaan begini. buat. Memang bangga, tapi Ya. jangan sampai membuat kita itu sombong. Ya, teh boleh. Jadi saya nggak mau dikatakan bahwa dikenal Ian Aditya itu sombong, karena saya jujur saya nggak pernah. Sombong. Walaupun mungkin ada orang beranggapan ketika ketemu di jalan. Tapi betul ini Ian, luar biasa toh. Kalau orang sombong dia tidak akan mau direkam. Ini belakangnya kotor semua ini. Rambutnya saya kotor semua, celananya waduh. Yang tadinya celana coklat jadi abu-abu. Ya, tapi memang sengaja saya buat begini biar kalian tahu bahwa sebenarnya Ian beginilah. Apa adanya ya. ya begitu sudah. Tapi memang setiap saya proses pembuatan video kan tadi dia datang pada saat saya membuat video untuk pembuatan mobil. Nah, jadi saya selalu harus membawa atribut Polri, entah itu baju kaos. Oh celana, begitu. atau Oh apa, pantas karena- ini saya kenapa sengaja dikorbankan kotor-kotorin celana. Ini kan celana tua. Ceritanya ini celana memang udah sangat sempit di saya. Jadi makanya terus warnanya juga bukan lagi sudah Coklat. pudar. Nah, coklat pudar. Makanya saya pakai untuk kerja. Tapi jujur memang tujuannya ini supaya memperlihatkan bahwa Polisi. memang saya polisi ya, saya bekerja untuk buat mobil begitu. Bukan untuk sekedar hanya cuman pakai baju gitu doang, tapi saya perlihatkan bahwa polisi sekarang jangan berpikir bahwa polisi itu cuman sekedar hanya tugasnya harus tegas, harus bawa senjata, harus mengayomi Harus berani masyarakat. kotor ya. Tapi harus berani kotor dan ya karena kita udah dididik berani Betul. kotor. Tapi yang lain bahwa polisi itu juga harus kreatif. Betul, harus Kreatif untuk mendidik anak muda supaya lebih termotivasi lagi untuk berkembang dan berkreasi. Nah, Oke, jadi buat teman-teman semua, kalau masih ada penasaran silakan kalian komen di kolom komentar. Nanti mungkin Ian bisa bantu jawab lah. Kalau Ya. misalkan ada yang komen nanti di ya, pasti. di konten ini ya, yang pasti tetap di Aspal Ya, Channel. Aspal Channel. Asli Palu. Pokoknya kalian like 2 channel ini ya. Punya aku yang ini, punya Nyi Ian yang ini. Oke. Bye, nanti kita tunggu video Ian selanjutnya. Oke, nantikan terus YouTube channel Asmir Asli Aspal. tunggu. Oke, nantikan terus ya video selanjutnya cuma di Asli Aspal. Palu. Channel. Bagaimana? Aspal Channel Asli Palu. Oh, Aspal Channel Asli Palu. Oke. Oke, sip.